Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Falak Center bersama saya Reza dan didampingi oleh AATA. Hai, sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, untuk hari ini saya kebetulan dapat pertanyaan titipan. Pertanyaannya itu adalah, apakah benar agama Islam itu agama yang suka perang, suka dengan kekerasan, atau singkatnya agama barbar lah, kayak gitu. Gimana tuh, A? Oke, pertanyaannya menarik ya. Kenapa? Karena memang Islam ini sekarang diidentifikasikan itu dengan agama yang dekat dengan teroris, agama yang dekat dengan kekerasan, agama yang mengajarkan barbar gitu ya. Padahal kalau kita ngaji benar-benar ke Quran yang lebih dalam lagi ya, bahwa agama Islam ini sesungguhnya, agama Islam sejatinya adalah agama yang penuh dengan perdamaian, agama yang menjunjung tinggi perdamaian gitu Kak Eza. Itu bisa kita buka di surat Al-Baqarah ayat 190 ya. Bisa dibantu ya Kak Eza ya. Oke, sebentar. Ya, sahabat muslim bisa buka juga di aplikasi Qurannya. Udah. Di sini sudah jelas ya aturan pertama perang di Islam. Yang pertama adalah kita tidak boleh memerangi mereka terlebih dahulu. Ya, di sini sudah sangat jelas ya. Lalu kita diizinkan untuk membalas perangnya mereka, kita diizinkan untuk membalas kezoliman-kezoliman mereka apabila mereka telah memerangi kita. Itu ya aturannya. Nah, ketika kita membalas zolimnya mereka, kita membalas perangnya mereka, ingat, kita tidak boleh melampaui batas. Artinya kita tidak boleh barbar, kita tidak boleh brutal. Ya, membalaslah dengan yang setimpal. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, begitu ya, Kak Eza ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, kira-kira ada ayat lain nggak yang masih terkait dengan perang ini? Oh ya, ayat yang masih keterkaitan dengan hukum aturan perang masih ada ya, yaitu di surat Al-Hajj ayat 39. Ya, mohon dibantu Kak Eza ya untuk ditayangkan. Ya. Sebelum kita baca, di sini ada huruf alif, za, nun. Ya, itu huruf alifnya adalah huruf yang ke 185.266. Baca artinya ya. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka. Ya. Nah, di sini masih keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang tadi ya, yang di Al-Baqarah 190. Nah, kita ini memang diizinkan untuk berperang karena mereka menzolimi kita terlebih dahulu. Mereka memerangi kita terlebih dahulu. Ya, kalau mereka tidak memerangi kita, maka sudah dipastikan kita tidak boleh memulai perang terlebih dahulu. Kita tidak boleh menzolimi siapapun. Ya, itu aturan hukum ya tentang perang di Islam. Ya, gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Kak Eza ya. Nah, semisal oke lah kita nggak mulai duluan, tapi pihak lain itu kayak mancing kita itu untuk mulai duluan, dan kadang di tengah-tengah itu mereka mikir balik, kayaknya mendingan damai aja deh. Gimana tuh kira-kira? Apakah lanjut aja kita ya isinya proses perangnya, atau stop dulu gitu gencatan senjata? Oh, dia. Mereka mau gencatan senjata atau apa, seperti perang ini ada yang perang dingin atau misalnya ada gencatan senjata ya kan. Nah, ini tergantung situasi dan kondisi. Tetapi apabila mereka menginginkan perdamaian, maka di Islam pun ada hukum dan aturannya. Kita coba buka di surat Al-Anfal ayat 61 ya. Oke. Nah, kita buka.
Nah, di sini sebelum kita baca, di sini ada huruf waw, alif, nun. Waw di sini adalah huruf ke 101.671. Ya. Nah, di sini pun sudah diperjelas lagi ya sama aturan hukum di Islam. Apabila mereka yang telah memerangi kita, kita diizinkan untuk berperang. Kita diizinkan untuk melawan yang menzolimi kita dengan cara yang setimpal, yaitu tidak boleh melampaui batas, ya, di ayat sebelumnya. Nah, apabila mereka yang menyerang kita ingin berdamai, maka condonglah untuk berdamai, ya. Masya Allah sekali ya aturan di Islam ini ya, bahwa memang Islam ini sejatinya sangat menjunjung tinggi tentang kedamaian, ya. Demikian ya Kak Eza ya. Oke, makasih banyak Kak. Oke, sekarang soal perang udah. Nah, kalau misal soal yang rada lebih kecil tapi mirip-mirip lah. Contohnya itu kayak membunuh seseorang, baik itu karena mungkin bisa karena sengaja atau mungkin juga emang sudah direncanakan atau tidak disengaja. Itu gimana kira-kira di Islam itu hukumnya gimana tuh untuk ngebunuh orang yang mungkin kita tuh sebenarnya nggak suka sih, terus sampai kita tuh apa ya, marah sama dia, sakit hati sama dia, dan akhirnya kita memilih mengakhiri hidup orang itu. Oh iya. Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Berarti di sini adalah pembunuhan yang disengaja ya, ataupun pembunuhan berencana gitu ya. Ya, itu ayatnya kita coba buka di surat Al-Maidah ayat 32. Ya. Bisa dibantu suratnya. Oke, sebentar. Ya. Nah, sebelum kita baca, di sini ada tulisan mim nun. Mim di sini di surat Al-Maidah ayat 32, mim di sini adalah urutan huruf di Quran, adalah urutan yang ke 61.540. Oke, kita baca artinya ya. Oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ya, nah ayat di sini kan sudah jelas ya, bahwa dengan sengaja membunuh satu orang manusia itu sama saja dosanya dengan membunuh seluruh manusia. Kebayang ya dosanya sebesar apa itu. Makanya umat muslim itu tidak boleh membunuh satu manusia pun. Ya, tidak boleh membunuh satu manusia pun dengan cara yang tidak hak, ya, dengan cara yang tidak benar, itu tidak boleh, ya. Nah, di situ juga tertulis apabila kita mengurusi satu manusia saja, berarti itu pahalanya sangat besar sekali. Berarti seperti kita memelihara seluruh manusia, ya. Kebayangnya pahalanya buat kita. Bahwa umat muslim di sini sudah sangat dipertegas ya, tidak boleh membunuh satu orang pun dengan cara yang tidak hak ya. Ya begitu ya kayak saya. Oke, semisal berarti kan kita nggak boleh ngebunuh orang lah ya bagi orang-orang muslim. Nah, semisal udah kejadian korbannya itu korban dari pihak muslim. Nah, maksudnya kan terutama dari pihak keluarga kan ngerasa gimana ya? Ya pengen ngebales lagi apa yang telah dilakukan kepada si pelakunya yang sudah membunuh anggota keluarganya. Itu gimana tuh? Apa ya? Aturannya? Oh, dendamnya gitu. Apakah kita harus bunuh balik atau gimana tuh? Membunuh balik. Oh ya. Di sini kan memang ada hukum dan aturannya di Islam. Ya kita coba buka di surat Al-Isra ya ayat 33 ya. Coba dibantu ya Kak Eza. Oke, sebelum kita baca di surat Al-Isra ayat 33, di sini ada huruf waw lam alif ya. Waw di sini
itu adalah urutan huruf yang ke 156.723. Ya, kita baca artinya ya. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang hak, ya, bil haqi, yaitu kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Nah, walinya di sini adalah yang di keluarga korbannya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Artinya wali di sini itu harus menjunjung tinggi tentang hasil peradilan tersebut, ya. Nah, tentang peradilan di sini memang harus kita ikutin setiap aturan setiap negara, ya. Negara ini dengan hukuman mati dengan cara ditembak misalnya. Nah, yang di negara lain misalnya hukuman matinya dengan cara digantung. Nah, seperti itu kita harus menghormati apapun keputusan hakim yang akan dibebankan atau yang akan diterima oleh si pembunuh tersebut. Nah, di sini ada kata bahwa boleh membunuh dengan secara yang hak. Artinya yang mengeksekusi di sini adalah algojo, ya. Nah, algojo di sini memang harus membunuh si pembunuh tersebut dengan aturan yang diberikan hakim kepada si algojo tersebut. Artinya berhak dan dia bebas dari segala apapun si algojo ini, walaupun dialah yang mengeksekusi, gitu ya. Baik dari pihak keluarga korban sebagai wali di sini tidak boleh membalas secara brutal, ya. Tidak boleh, walaupun Allah sudah memberikan kuasa kepada wali tersebut. Artinya tetap akan menjunjung tinggi hukum tentang aturan di negara tersebut, hukum dengan aturan di agama Islam, ya. Demikian mungkin penjelasan dari saya tentang aturan hukum perang, aturan hukum tentang pembunuhan, dan hukuman-hukuman yang setimpal, sehingga di mana kita boleh membunuh yang hak dan di mana kita boleh membalas perang kita dengan tidak melampaui batas, ya. Demikian. Oke, terima kasih banyak Kak atas materi yang telah disampaikan. Saya jadi tahu lebih lah, terutama lebih detailnya pemaknaan tentang ayat-ayat soal perang dan ayat-ayat soal pembunuhan tadi ya. Nah, kayaknya kita akhiri dulu aja ya untuk pertemuan kali ini. Saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah, ya, sudah cukup kayaknya ya. Mungkin tadi udah berapa ayat ya? Kalau nggak salah 5 ya. 5 ayat ya. Ya. Oke, terima kasih buat sahabat muslim yang sudah menyimak. Mudah-mudahan ilmu, pengetahuan, dan wawasan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tentang ayat tadi atau mungkin ada pertanyaan tambahan, silakan diisi di kolom komentar. Nanti akan kita respon secepatnya. Itu saja dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.